Shalom Bapak Ibu semua, ketemu lagi dengan saya Reyes. Hari ini saya akan membagikan sedikit cerita yang memang tadi beberapa hari lalu saya sempat dapat dari salah satu teman mengenai pengalaman rohani dia yang dia dapat di tempat makan pada saat dia makan siang. Jadi singkat ceritanya, teman saya ini bekerja sebagai salah satu taksi online, driver online yang kerjanya dari pagi sampai malam. Tapi pada hari itu dia sempat berhenti di salah satu warteg tempat makan untuk makan. Nah, singkat cerita di sana dia ketemu dengan salah seorang bapak yang pada saat ketemu momennya itu bapak itu pun lagi makan, tapi dengan satu situasi di mana bisa dilihat dengan jelas bahwa bapak itu sedang ada dalam satu kondisi boleh dibilang depresi atau boleh dibilang sedang bimbang atau lebih tepatnya mungkin hampir putus asa. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena setelah makan, teman saya makan, kemudian terjadilah perbincangan antara si bapak dengan teman saya. Teman saya itu sebut aja si T, inisial namanya T soalnya. Jadi singkat cerita, bapak ini dia menceritakan bahwa dia itu terhitung per bulan Juni kemarin sudah 4 bulan menganggur. Jadi sebelumnya bapak ini bekerja sebagai salah satu security di salah satu perusahaan swasta yang memang terkena dampak dari corona ini. Jadi beliau kontraknya tidak diperpanjang. Nah, untuk bapak ini sendiri dia punya 3 orang anak. Anak yang paling besar sudah lulus kuliah, anak yang nomor 2 masih SMP, dan anak yang nomor 3 masih SD. Sumber kehidupan mereka, istrinya tidak bekerja, semua bergantung hanya ke si bapaknya saja. Jadi singkat cerita bapak ini sudah kesana kemari cari pekerjaan tapi tidak dapat juga, dan bapak ini ada dalam satu situasi yang frustasi karena bayar bagaimanapun juga di rumah istri dan anaknya tetap butuh makan. Jadi dari kondisi ini teman saya sih cuma menyarankan ke bapak itu untuk coba gabung sebagai driver di taksi online. Dan dia menceritakan kiat-kiat supaya bagaimana dia bisa memulai kegiatan itu sekalipun dia belum punya kendaraan. Jadi diarahkan untuk menyewa dan sebagainya. Poin dari cerita ini begini, bukan masalah akar masalahnya di bapak ini yaitu dia tidak punya pekerjaan, tetapi melanjutkan dari video yang sebelumnya udah ada yang saya pernah sampaikan bahwa mengucap syukur untuk sesuatu yang sudah kalian punya, bahwa lihatlah dari kisah ini bahwa di luar sana masih banyak orang yang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi buat rekan-rekan semua yang saat ini masih bekerja, baik di satu instansi pemerintah, di perusahaan atau apapun itu, yang sampai dengan detik ini masih bisa mendapatkan rezeki dari situ, sadarlah bahwa sebenarnya itu ibarat sumur yang Tuhan berikan buat kalian untuk bisa mengambil air dan minum. Jika sampai hari ini kalian masih berada di situ, belajarlah untuk menghormati Tuhan dengan cara menghormati kepercayaan yang diberikan itu. Kalau kalian bekerja di satu perusahaan, jangan menjelek-jelekan perusahaan itu. Jika kalian bekerja di salah instansi pemerintah, jangan juga menjelek-jelekan instansi itu. Tetaplah berlaku setia, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kalian tanpa harus mempersoalkan apa yang kalian dapatkan. Memang benar situasi seperti ini cukup sulit. Kenapa? Karena dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan saat ini, misalkan untuk pengurangan jam kerja, pengurangan atau pemotongan atau gaji ataupun fasilitas-fasilitas yang selama ini sebelumnya diperoleh tapi dihilangkan, itu jangan jadi alasan untuk kalian menjelek-jelekan itu. Kenapa? Karena perlu kalian pelajari dari cerita yang tadi bahwa di luar sana masih ada orang yang sangat-sangat berharap berada di posisi kalian. Jadi bahasa kiasannya, jangan meludah di sumur yang kalian lagi pakai untuk minum. Karena biar bagaimanapun juga seperti perumpamaan 5 roti dan 2 ikan, sadarlah bahwa itu 5 roti dan 2 ikan yang kalian punya.
Jika kalian mengucap syukur melalui perkataan, yaitu lewat berdoa dan lewat tindakan, maka disitulah Tuhan akan memberkati. Karena biar bagaimanapun juga yang perlu kalian tekankan bahwa hidup kalian tidak bergantung dari pekerjaan itu dan tidak bergantung dari gaji yang kalian dapat dari pekerjaan itu, tetapi melalui berkat Allah. Tapi benih atau wadah yang Allah pakai untuk memberikan berkat itu wajib kalian hormatin. Karena dengan menghormati wadah atau benih yang Tuhan pakai itu, maka di situ letak kalian menghormati Tuhan. Jadi cuman itu aja yang mau saya berbagi hari ini. Semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman semua atau siapapun yang menonton video ini untuk, ya, bahasa sederhananya bantu saling reminder lah, supaya jangan sampai kita termakan kelicikan iblis sehingga kita tidak bisa mengucap syukur lewat perbuatan. Karena yang penting itu mengerjakan ucapan syukur lewat perbuatan, bukan hanya lewat doa. Karena orang berdosa pun tahu bagaimana cara berdoa untuk meminta sesuatu yang baik. Tapi Allah menuntut iman itu adalah iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jadi bukan manusia yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan yang akan hidup, tapi manusia yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kerjakanlah apa yang menjadi porsi dan bagianmu pada wadah yang sudah Tuhan percayakan. Maka percayakanlah bahwa Tuhan melihat seberapa besar upah yang harus kamu terima, karena sumber upahmu dari Tuhan, bukan dari tempat itu. Terima kasih untuk cerita malam ini, terima kasih untuk sharing. Sampai ketemu lagi. Jika ada komen, tolong komen. Mungkin dari komen itu bisa kita buat video lain lagi yang bisa saling membantu. Dengan segenap hatiku